Memilih yang tidak dapat binasa. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Sampan kembali menjumpai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Saudara-saudariku yang terkasih, harta duniawi datang dan pergi. Hal yang akan tinggal tetap adalah kehidupan kita sendiri. Pernyataan ini sebenarnya adalah suatu ajakan agar kita memilih hal yang perlu di dalam hidup kita. Kita perlu jujur bahwa kita membutuhkan berbagai macam kelengkapan duniawi untuk membangun hidup di dunia ini. Namun, kesibukan atas hal-hal tersebut jangan sampai merampas kehidupan kita dan membuat hidup kita pun bagaikan harta kekayaan yang datang dan pergi pada waktu yang tak menentu. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita mendengarkan dalam bacaan pertama, ketika bangsa Niniwe mendengarkan seruan pertobatan dari Yunus, mulai dari rajanya sampai kepada alam ciptaan, semuanya diajak untuk berkabung. Raja dan seluruh bangsa Niniwe sadar bahwa kota Niniwe yang mereka bangun begitu megah itu semata-mata adalah tujuan duniawi. Sehingga walaupun kemegahannya sedemikian rupa dan juga kekayaan yang mereka dapatkan begitu banyak, namun ketika ancaman dari Allah bahwa Niniwe akan dijungkir balikan dan dihancurkan, mereka akhirnya disadarkan bahwa harta kekayaan bukanlah hal yang mendasar bagi kehidupan mereka. Relasi dengan Allah dalam berbagai tindakan yang baik, itulah hal yang menetap demi keselamatan hidup mereka sendiri. Apa yang terjadi dari tindakan perkabungan massal bangsa Niniwe? Tindakan itu ternyata mengubah rencana dan kehendak Allah yang sedianya akan menghancurkan bangsa tersebut. Ini adalah suatu harapan bagi kita bahwa segala sesuatu yang tidak baik masih bisa kita ubah. Bahkan rencana Tuhan pun kita ubah, yakni terutama rencana hukuman kekal yang akan kita terima. Bangsa ini mengajak kita semua, seluruh umat manusia, agar menyadari hal yang terpenting dan mendasar untuk keselamatan jiwa dan raga kita, yakni relasi kita dengan Allah. Jika kita mencari Allah sebagai hal yang pertama dan terutama di dalam hidup kita, maka kita telah memilih sesuatu yang tidak dapat dirampas dari kehidupan kita, yakni keselamatan yang kekal. Dalam bacaan Injil, kita mendengar Marta dan Maria. Marta menyibukkan diri dengan berbagai macam pekerjaan. Namun sebenarnya itulah dasar dari hal-hal duniawi. Ketika kita melakukan sesuatu, kesibukan di dunia ini tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, maka yang kita cari itu adalah pujian,
mungkin juga popularitas, ketenaran. Sehingga Marta datang kepada Yesus dan berkata bahwa, "Tuhan, lihat saya ini sibuk, saya bekerja pagi, siang, dan malam. Coba lihat Maria." Ini adalah suatu tindakan yang menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan duniawi yang tidak melibatkan Tuhan, orientasinya akhirnya adalah mencari pujian, mencari penghargaan bagi diri kita sendiri. Yesus mengajak Marta supaya melibatkan Tuhan di dalam setiap aktivitas dan kerja apapun di dunia ini. Sehingga apapun yang dilakukan memang bertujuan untuk keselamatan sesama dan keselamatan dirinya, bukan semata-mata mencari penghargaan ataupun bahkan pujian bagi diri sendiri. Maria adalah contoh pertama bagaimana kita sebagai manusia membangun hidup di dunia ini. Maria duduk di hadapan Yesus dan mendengarkannya. Tentunya bukan Maria adalah seorang pemalas, seorang yang masa bodoh. Tetapi Maria adalah tipe manusia yang mendengarkan suara Allah terlebih dahulu sebelum dia melaksanakan apapun di dunia ini. Supaya apa? Agar apa yang dia lakukan itu benar-benar adalah kehendak Allah. Bukan kehendak manusiawinya, bukan ambisinya dengan berbagai macam tujuan duniawi yang tidak menentu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, Tuhan memanggil kita melalui sabdanya agar kita berusaha memilih hal yang terpenting dan mendasar bagi kehidupan kita. Bahwa harta duniawi akan datang dan pergi. Dalam sekejap kita bisa mendapatkan sekian banyak, namun dalam sekejap pula kita akan bisa kehilangan segala-galanya. Dan ini peringatan bagi kita bahwa hal yang mendasar bagi kita, hal yang akan tinggal tetap dalam hidup kita adalah keselamatan kita sendiri. Dan hal ini kita dapatkan melalui sikap mendengarkan Tuhan dalam menjalani hidup di dunia ini. Semoga Tuhan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar kita tidak melepaskan diri darinya, karena segala yang terjadi di atas dunia ini semata-mata adalah kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.